Poppy Septia, aku seorang beauty enthusiast dan aku juga seorang beauty editor dari Female Daily. Kali ini aku yang take over Instagramnya Himalaya Indonesia. Aku bakalan ngobrol-ngobrol santai aja seputar pembersihan kulit atau cleansing yang baik dan benar. Terus kenapa kita harus penting banget buat cuci tangan dulu sebelum pakai cleanser. Terus juga gimana setelah pakai cleanser tuh kita harus pakai apa aja. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi selama pandemi ini pasti teman-teman udah lebih dari 2 bulan ya ada di rumah terus. Stay at home itu pasti nggak gampang. Tapi semestinya saat di rumah aja itu teman-teman mestinya ya kulitnya jadinya harusnya jadi lebih bagus. Karena ada waktu lebih buat merawat kulit di rumah. Terus pasti ada lebih jarang pakai makeup, itu juga akhirnya jadi kulitnya jadi beristirahat dari makeup. Terus jarang kena debu dan jarang kena matahari, itu akan kena polusi, itu akan sangat bagus buat kulit. Jadi makanya mestinya jadi lebih glowing nih kulitnya. Tapi sayangnya kondisinya memang nggak selalu kayak gitu, karena nggak segampang itu. Karena pandemi ini juga bikin kita banyak banget tantangannya. Jadi termasuk misalnya makanannya nih jadi nggak terkontrol, kita jadi makan yang segala macam yang berminyak atau jadi ngemilnya juga jadi lebih banyak. Nah itu juga jadinya akhirnya memicu jerawat. Terus jangan lupa juga kita kan jadi sering pakai masker nih. Jadi maskernya itu kalau bisa dipakai berjam-jam, baik masker kain ataupun masker medis, itu bisa juga jadi penumpukan bakteri. Jadi sekitar hidung sama mulut juga akhirnya timbul jerawat gitu. Makanya plus ada juga kondisi misalnya karena di rumah aja kita jadi malas mandi, misalnya mandi cuma jadi sekali aja sehari, itu juga akhirnya jadi menumpuk kotoran gitu. Jadi malas cuci muka, itu gampang banget jerawatan. Jadi makanya kita langsung aja ngobrol-ngobrol gimana sih caranya mencegah kulit jadi nggak bermasalah, jadi nggak berjerawat. Itu cara yang paling mendasar adalah dengan cleansing gitu. Jadi makanya di antara semua ritual skincare, membersihkan kulit itu sangat-sangat basic dan harus dilakukan dengan benar. Karena ngebersihin kulit itu adalah bagian dari ritual alami hidup yang memang terkesan sepele sebenarnya, cuma itu penting banget dan kalau dilakuin dengan proper bisa efeknya jadi besar gitu. Jadi langsung aja ya. Pertama-tama kalau sebelum ngebersihin muka, sebelum menyentuh muka, sebelum pakai produk skincare apapun, itu biasanya harus cuci tangan dulu. Jadi ini kondisinya karena aku lagi nggak di wastafel ya. Jadi ini tangan aku udah bersih, udah pakai sabun. Cuci tangannya juga nggak boleh asal-asalan, harus pakai sabun dan nggak boleh buru-buru. Jadi dibusakan, pakai sabun banyak sampai di sela-sela jarinya, terus sekitar 1 menit deh baru habis itu dicuci, dibilas sampai bersih, dikeringkan, baru langsung pakai produk cleansernya. Jadi nggak bisa nih kita dari mana-mana, dari pergi pulang, misalnya pulang bepergian atau dari luar atau seharian kita melakukan aktivitas terus kayak pengen nih mukanya bersih tapi buka keran langsung kita pakai facial wash, itu malahan bikin kuman itu langsung pindah ya, transfer ke muka. Karena seperti yang kita tahu tangan kita itu sangat-sangat banyak bakterinya karena kita pegang-pegang semuanya gitu. Jadi harus cuci tangan dulu yang paling penting. Jadi bukan cuma membantu mencegah penularan virus dan penyakit-penyakit, cuci tangan itu juga sangat-sangat penting di dalam step sebelum kita memulai step skincare gitu. Ini di sini nanti aku akan cobain langsung demoin pakai produk Himalaya Herbals yang varian neem. Jadi purifying neem face wash. Jadi aku nanti akan pakai ini. Terus nanti pakai maskernya juga yang ini. Purifying neem face mask ya. Langsung aja ya. Ini aku bare face. Jadi ini aku nggak pakai apa-apa, cuma pakai lip tint sama pakai alis aja biar agak fresh, nggak kayak bangun tidur. Nanti kita mulai cuci muka sama, kalau yang lagi di rumah sambil nonton bisa sambil cuci muka, seru juga. Langsung aja ya. Ini aku harus
Ini aku udah sediain air bersih, aku langsung basahin mukanya dulu. Tentu aslinya lebih proper ya kalau di dalam di wastafel atau di kamar mandi. Ini karena aku mencontohkan aja. Kebetulan banget aku juga lagi jerawatan. Ada jerawatnya nih di sini, terus di sini satu juga. Karena memang itu dia tadi tantangan sangat besar ya, bosan karena di rumah tuh bosan dan harus banyak yang dikerjakan. Itu juga jadinya bikin stres. Stres adalah pemicu jerawat juga. Jadi jerawat tuh ada dua faktor, faktor internal sama faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada hormon, terus diet yang nggak seimbang, stres. Nanti ada juga faktor eksternalnya, misalnya kebiasaan kita sehari-hari, terus produk-produk yang kita pakai. Nih, jadi aku pakai Purifying Neem Mask-nya. Ini bagus buat merawat kulit yang kombinasi, oily, terus yang acne prone, karena memang formulanya diformulasikan khusus buat membantu mengontrol minyak. Jadi ada dua kandungan penting dari variannya Himalaya Neem, itu semuanya ada kandungan neem sama daun neem sama turmeric atau kunyit. Jadi si daun neemnya itu sangat bagus buat anti inflamasi. Jadi membantu mengontrol minyak berlebih di kulit. Terus kunyit sudah lama dari dulu terkenal dengan kemampuannya membantu mencerahkan wajah, jadi membantu mengurangi noda-noda gelap bekas jerawatnya gitu. Terus antibakteri, jadinya dua produk itu sangat bagus buat teman-teman yang kulitnya memang mudah berjerawat atau berminyak. Kulit aku sendiri sebenarnya kombinasi, tapi jerawat akan nggak yang banyak banget jerawatnya, tapi jadi sering muncul kalau misalnya lagi stres atau misalnya PMS gitu. Kayak sekarang ini lagi banyak yang dikerjain mungkin ya, menjelang lebaran, terus jadi akhirnya muncul. Yang bisa kita lakukan itu adalah maksimalin cara membersihkan wajahnya. Nah, jangan lupa sebelum kita pakai facial wash, saat dituang di kulit, dituang di tangan, itu facial washnya harus dikasih air, dibusakan dulu. Jadi, busa itu adalah perantara antara kulit kita dengan produknya. Jadi, nggak langsung kena. Jadi, kalau Himalaya Neem Face Wash ini tuh busanya lembut banget. Jadi, nggak yang foamy banget. Yang itu akhirnya jadi bikin produk ini sangat gentle, bahkan buat yang kulitnya sensitif. Dan kalau lagi cuci muka nggak usah buru-buru, kayak take your time. Kalau bisa tuh 1 menit, setelah 1 menit baru deh dibilas. Dan jangan lewatkan area leher. Area leher ini tuh sangat sering dilupakan. Padahal bisa juga muncul jerawat di sini. Jadi dari bawah ke atas, setelah 1 menit langsung dibilas. Jadi kenapa mesti kira-kira 1 menit, nggak boleh buru-buru, supaya kandungan-kandungan yang ada di dalam produknya itu jadi lebih efektif. Jadi kulit bisa menerima gitu. Kalau terlalu cepat, selain nggak bersih ya, jadinya nggak efektif kandungannya. Oke. Aku bersihin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman cuci muka kan ini kan aku karena contoh aja ya. Kalau aslinya kan pakai langsung dibasuh mukanya dengan air. Kalau bisa teman-teman jangan pakai air yang terlalu panas. Mungkin nih teman-teman ada yang hobi mandinya pakai air hangat, tapi kalau bisa suhunya itu diperhatikan, karena kalau kita mandi atau cuci muka pakai air yang terlalu panas, itu akhirnya kulit jadi lebih kering, lebih tight gitu. Nah itu rasanya nggak enak, rasanya kayak kencang yang bukan sehat gitu, kencang yang ketarik gitu. Itu karena kehilangan moisture-nya, kelembapan alami kulitnya jadi terkikis. Nah, jadi dibersihkan
dibasuh sampai bersih banget. Jangan terburu-buru, dinikmati aja karena setiap orang, perempuan, laki-laki, muda, dewasa, orang tua itu butuh banget bersih-bersih kan. Jadi mencuci wajah itu sama aja kayak mencuci badan, kayak mandi gitu. Itu sesuatu yang harus dilakukan dengan baik, sehari 2 kali. Kenapa nggak boleh lebih dari 2 kali? Sebaiknya 2 kali aja cuci muka karena kalau terlalu sering itu justru kulit wajah kita jadinya bukannya, kita mungkin maksudnya efeknya wah supaya kulitnya bagus kita cuci-cuci aja terus gitu. Nggak bisa, karena itu akan mengikis kelembapan alami kulit, nanti akhirnya skin barrier kita jadinya terganggu. Kalau kulitnya kering, otomatis si minyak-minyak natural di kulit kita tuh akan keluar lebih banyak, jadi sebumnya akan lebih banyak dan malahan bisa memicu jerawat lebih parah. Nah, jadi teman-teman yang selalu kita kemana-mana memang diwajibin pakai masker ya sekarang, jadi harus diperhatikan nih area sini. Apalagi biasanya kalau misalnya ngemil atau makan makanan yang gak sehat, itu langsung muncul tuh jerawat di sekitaran mulut. Jadi membersihkan mukanya harus sangat-sangat proper. Begitu juga benda-benda lain, kayak misalnya ini aku kan pakai kacamata ya. Sebenarnya aslinya pakai kacamata, ini aku pakai soft lens. Dan ini jerawatnya itu adalah di area kacamata aku. Jadi selain bersihin tangan, itu rajin juga bersihin benda-benda yang memang sering bersentuhan sama kulit kita. Kayak misalnya si kacamata, handphone gitu. Jadi itu akan ngebantu buat kulit supaya nggak gampang jerawatan. Ini aku udah selesai. Nah, jadi seger banget. Terus yang aku suka si produk ini, Himalaya Herbal Neem ini nggak bikin kulit kering setelah cuci muka. Jadi nggak yang bikin kayak ketarik kulitnya, nggak bikin kulitnya jadi kasar. Jadi bersih tapi tetap gentle. Oke, udah selesai. Seger banget rasanya, plus aromanya itu herbal, jadi memang nggak ada aroma menyengat yang kalau aku pribadi kurang suka dengan produk skincare yang aromanya tuh terlalu kuat gitu, jadinya itu bisa bikin iritasi juga. Nah, selanjutnya aku bakalan pakai ini, Himalaya Herbal Purifying Neem Mask. Ini terkenal banget, jadi memang setelah aku cobain akhirnya aku tahu kenapa ya produk ini sangat-sangat hype, dua produk ini ya, masker dan facial washnya, kenapa banyak banget orang yang suka, banyak yang review, kenapa jadi best seller gitu, ternyata memang bagus gitu, apalagi buat kulit aku yang kombinasi dan suka berjerawat. Ini maskernya kayak gini, teksturnya, warnanya sama seperti facial washnya, kandungannya itu neem dan juga turmeric buat membantu menjaga kulit tetap sehat dan gak kusam. Ini aku pakai brush aja. Jadi teman-teman, selain perawatan harian, sebaiknya kita juga melakukan perawatan mingguan. Perawatan mingguan itu bisa berupa masker dan juga facial scrub. Jadi 1-2 kali seminggu itu harus pakai, karena eksfoliasi kulit akan membantu bikin perawatan hari-harinya itu jadi lebih maksimal. Kalau misalnya kulit dieksfoliasi dan dibersihkan dengan baik setiap hari, itu kulit akan jadi lebih segar, pori-porinya lebih bersih, yang akhirnya skincare apapun, misalnya toner dan moisturizer yang kamu pakai, akhirnya jadi lebih beraksi dengan baik gitu. Jadi nggak sia-sia, karena misalnya kalau kulit kita jarang dibersihinnya aja nggak benar, nggak pernah eksfoliasi,
akhirnya pakai skincare apapun mungkin jadinya nggak masuk gitu loh kandungan-kandungan di dalamnya. Jadi diratain. Di T-zone ini biasanya boleh dibanyakin sedikit maskernya. Sampai rata. Teman-teman bisa pakai tangan langsung, bisa juga pakai brush kayak gini. Kalau bisa jangan lupakan juga area leher, karena leher tuh sebenarnya area tubuh yang gampang banget nunjukin tanda-tanda penuaan dini. Jadi selain area mata, punggung tangan sama leher itu kalau kita menua itu paling kelihatan banget. Jadi makanya nggak boleh dilupakan kalau kita pakai skincare, bersihin wajah, pakai masker, pakai moisturizer, semuanya tuh area leher harus kena. Dia tuh ada sejuk-sejuknya, jadi pas banget buat kita yang tinggal di Indonesia yang cuacanya terik banget. Jadi pakai masker ini tuh rasanya ada sejuk, wanginya tuh herbal, membantu menenangkan kulit gitu. Nah, yes. Mohon maaf ya kalau agak berantakan sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Gimana, udah serem belum? Nih ya, ini aku up dulu. Sambil tunggu kering, kita ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Jadi teman-teman kan Himalaya itu purifying neem-nya itu variannya ada banyak. Jadi selain facial wash, ada masker juga, ada scrub juga. Teman-teman bisa pakai scrub sama masker itu bisa aku pilih. Jadi pakai scrub minggu ini pakai scrub atau pakai masker ya gitu. Kalau kali ini karena aku udah pakai masker, jadi scrubnya akan aku tunjukin di tangan aja ya, di punggung tangan. Jadi kalau bisa seminggu itu, dalam seminggu ada sekali pakai maskernya, ada sekali pakai scrub. Nah, kandungan utamanya, ini produknya. Kandungan utamanya tentu saja ada si daun neem yang merupakan pembersih alami dan membantu mengurangi jerawat. Ini seperti ini. Scrubnya warnanya putih, ada agak kehijauan. Selain neem, facial scrub ini juga mengandung bubuk aprikot. Jadi karena Himalaya adalah brand yang sangat-sangat natural, sangat-sangat alami, Himalaya pakai scrubnya itu dari bubuk aprikot, bukan dari plastik microbeads. Jadi selain ini gentle buat kulit kita, tapi juga sekaligus menjaga lingkungan, eco-friendly. Karena kalau kita pakai masker, kalau kita pakai facial scrub yang pakai microbeads itu biasanya jadi lebih harsh, bisa iritasi di kulit, dan juga ya karena itu plastik akhirnya terbuang, kita jadinya menyumbang lebih banyak plastik di bumi yang susah sekali terurai gitu. Jadi ini ada naturalnya itu adalah dari aprikot, bubuk aprikot. Scrubnya lembut, kalau bisa dipakainya itu jangan terlalu digosok. Selalu setiap kita pakai scrub itu jangan digosok keras-keras, jadi lembut aja kayak gini. Nah, nanti sel-sel kulit matinya akan jadinya terbarui gitu. Kalau kita jarang pakai masker, jarang pakai scrub, akhirnya jadi percuma, sia-sia skincare yang kita pakai setiap hari. Kalau kita rajin eksfoliasi, kulitnya juga jadi cerah. Nih ya, aku nanti bisa dilihat perbedaannya kayak gini, terus dibilas.
Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya, yang ini jadi lebih cerah dan teksturnya tuh jadi lebih kenyal, lebih halus gitu. Yang ini kering dan agak kusam gitu. Jadi memang harus dipakai secara teratur. Scrub nggak bisa dipakai setiap hari ya. Kalau scrub itu memang diperuntukkan buat eksfoliasi mingguan. Jadi salah kalau kamu misalnya pakai scrub setiap hari, kamu kira bakalan bersih gitu ya kulitnya, malahan bisa jadi iritasi, jadi perih, terus jadinya pori-porinya malah bukannya jadi maksimal bersihnya, optimal gitu, malah jadi besar gitu karena kita terlalu harsh, terlalu sering pakai. Makanya pakainya itu cuma seminggu sekali atau 2 kali aja. Sambil nunggu maskernya kering, aku bakalan jawab pertanyaan. Jadi kemarin sudah seperti yang sudah diumumkan, di sesi live ini akan ada 10 pertanyaan yang dapat hampers dari Himalaya. Tapi aku akan bacainnya 5 aja karena untuk menyingkat waktu, jadi udah ada 5 pertanyaan terpilih. Bentar ya. Sorry. Jadi pakai masker juga jangan lupa nggak boleh terlalu lama. Jadi begitu kering langsung dibasuh, dibilas, langsung diangkat. Sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman, ada sedikit kekurangan teknis. Mati laptop. Nah, ini aku bacainnya. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, ada 10 yang bisa dapetin hampers dari Himalaya dan ada 5 yang sudah dipilih pertanyaannya untuk dibacakan. Ada dari Dian Monica 22, tanyanya gimana cara ngilangin bekas jerawat yang menggelap, yang hitam gitu warnanya, hitam kecoklatan, karena susah banget ngilanginnya gitu. Memang benar, jadi teman-teman, faktanya adalah lebih susah ngilangin bekas jerawat daripada jerawatnya. Jadi kalau bisa itu kita exposure mataharinya juga nggak berlebihan, kita selalu pakai sunscreen. Dan pada saat jerawatan jangan suka dipegang-pegang jerawatnya, karena kalau dipegang-pegang terus akhirnya jadinya pecah, itu akan membekas, bikin scar. Malahan scar itu yang bentuknya cekung gitu, kayak bopeng-bopeng, dan juga atau bikin yang gelapnya bintik-bintik gitu, jadi dark spot gitu, itu akan lebih susah. Jadi caranya adalah ngatasinnya adalah buat ngebantu ngatasinnya, kita itu pakai produk-produk yang sifatnya eksfoliasi gitu. Jadi kayak si masker ini, terus scrub gitu, itu harus rutin dipakai. Terus membersihkan kulitnya juga harus jadi lebih diperhatikan gitu, karena supaya si sel-sel kulit matinya itu nggak numpuk ya. Jadi jangan lupa buat selalu pakai skincare yang kayak antioksidan, kayak misalnya si neem ini, Himalaya Herbals Neem ini juga kayak antioksidan. Jadi si antioksidan itu akan membantu kulit, melindungi kulit dari radikal bebas dan dari polusi dari matahari gitu. Jadinya nggak makin banyak si bekas-bekas jerawat yang makin menggelap gitu. Tapi memang itu nggak akan instan ya buat ngilangin dark spot. Jadi memang harus sabar, harus tetap dipakai skincare rutinnya setiap hari gitu. Terus
Ada lagi dari Yuliana Pida, dia tanya, wajah aku komedoan dan pori-porinya besar. Gimana caranya supaya masalah itu bisa teratasi? Oh, dia itu kuliah sambil kerja, jadinya suka nggak ada waktu buat pakai skincare dengan baik. Memang pasti sibuk ya kalau kuliah sambil kerja, tapi gimana pun kulit ini harus tetap dirawat karena kalau aku sih selalu mikirnya kulit adalah organ tubuh yang sangat-sangat besar, yang paling luas. Jadi dia mengcover semua organ-organ kita yang di dalam kita ini. Jadi kita tuh kayak berhutang budi gitu loh. Jadi berjasa, kulit tuh sangat berjasa buat kita. Jadi kalau nggak diurusin dengan baik, diabaikan aja, pasti akhirnya akan timbul masalah-masalah gitu. Jadi memang harus disempetin secapek apapun sebelum tidur, harus cuci muka, harus pakai moisturizer, pakai toner gitu. Dan kalau kita sering mencet-mencetin jerawat, itu jadinya bisa si pori-pori makin terlihat besar gitu. Terus kalau kita rajin pakai facial scrub dan facial mask, pori-pori terbantu jadi lebih bersih dan komedo juga jadi berkurang gitu. Makanya memang nggak cuma bisa facial wash aja, harus ada rangkaian mingguannya gitu. Terus kalau bisa jangan suka pencet-pencet jerawat dan pencet-pencet komedo sendiri, apalagi dengan tangan yang kotor. Itu makin bisa memperparah kondisi kulit. Jadi itu tadi caranya adalah eksfoliasi, rajin cuci muka, terus ya secapek apapun tetap kita harus pakai skincare gitu. Ada lagi pertanyaan dari Nuri_Fir. Dia tanya, kulit wajahku selalu berjerawat, tapi setelah pakai Himalaya, alhamdulillah jerawatnya jadi lebih berkurang. Nah, apakah Himalaya termasuk produk-produk yang bikin ketergantungan? Atau ketika akhirnya nggak make, itu jadi balik lagi kulitnya jadi kusam, jadi jelek lagi. Jadi gini, Himalaya itu seperti namanya Himalaya Herbals, ini adalah produk yang sangat-sangat natural, sangat-sangat alami. Jadi kandungannya juga memang natural, nggak akan bikin kita pemakainya jadi ketergantungan gitu. Jadinya tenang aja, aman. Kalau kamu sudah terbantu permasalahan kulitnya, terutama jerawat, dengan pakai produk-produknya Himalaya, diterusin aja gitu. Dan tenang aja, ini karena produknya alami, jadi nggak akan bikin kamu kayak kayak yang ketergantungan terus akhirnya kulitnya jadi jelek gitu setelah lagi berhenti. Selanjutnya ada pertanyaan keempat, ada dari Tantia Mezahra. Apakah produk Himalaya aman untuk ibu hamil dan menyusui? Karena lagi hamil kan biasanya hormonnya sangat-sangat berubah-berubah ya, bisa berbeda dengan waktu zaman belum hamil, sangat nggak stabil. Terus tips aman buat pakai skincare saat hamil dan menyusui itu gimana? Kalau aman, aku bakal rekomen Himalaya ke teman-teman. Jadi beruntungnya Himalaya itu kayak tadi yang udah aku bilang, ini produk yang herbal yang sangat natural, bahan-bahannya natural, jadi aman untuk dipakai oleh ibu hamil maupun ibu menyusui gitu. Terus tapi bagaimanapun juga kulit ibu hamil, kulit setiap manusia kan beda-beda, apalagi ibu hamil tuh permasalahannya pasti beda-beda. Ada yang lebih kering, ada yang lebih berjerawat, ada yang lebih kayak gatel atau beruntusan gitu. Jadi memang itu sangat sangat tergantung ke individu masing-masing. Jadi kalau bisa tetap dikonsultasikan juga ke dokternya. Jadi sebelum pakai produk apapun bisa dicek gitu. Tapi kalau mau pakai Himalaya itu aman banget gitu. Terus tadi tips yang aman buat pakai skincare saat hamil dan menyusui? Kalau dari sepengetahuan aku yang selama ini aku tahu, ibu hamil dan menyusui itu dilarang pakai retinol. Jadi selebihnya kandungan-kandungan yang lain itu aman. Kalau bisa pilih produk-produk yang memang berbasis kandungan-kandungan alami gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini yang terakhir ya. Dari nh.camelia, selama di rumah aja kulit aku jadi kusam. Karena kulit aku cenderung berminyak. Gimana sih Kak cara merawat kulit supaya nggak kusam dan terlihat fresh walaupun kita di rumah aja? Jadi memang kulit yang oily itu memang gampang banget jadi kelihatan kusam kalau kita membiarkannya si minyaknya terus-terusan ada gitu. Jadi memang harus pertama rajin cuci muka sehari 2 kali gitu buat ngebantu ngangkat kotorannya, menghilangkan minyaknya.
Terus juga jangan sampai lupa pakai moisturizer. Jadi semua jenis kulit apapun normal, kering, sama sekali tidak bermasalah, berjerawat, berminyak, kombinasi sensitif, semuanya itu butuh pakai moisturizer. Jadi seringkali teman-teman yang punya kulit berminyak ini jadi malas pakai moisturizer karena merasa moisturizer itu berat, semakin bikin kulit berminyak. Padahal enggak, karena moisturizer itu sangat banyak banget jenisnya, dan ya di dunia skincare, di dunia beauty itu produk tuh banyak banget ya jenisnya gitu. Dan kalau bisa pilih yang memang sesuai jenis kulit. Jadi kalau jenis kulit kamu memang berminyak, pilih moisturizer yang lightweight teksturnya, yang sangat-sangat cepat meresap gitu. Dan kalau kamu nggak pakai moisturizer, kamu bisa jadi kulitnya makin kering, seperti yang tadi aku udah sebutkan. Kalau kulit kita kering, si minyak-minyak alami itu akan terpancing, terpicu untuk muncul lebih banyak. Jadinya akhirnya kulit kamu jadi lebih berminyak kondisinya gitu. Terus jangan lupa pakai scrub 1 minggu sekali, pakai masker juga 1 atau 2 minggu sekali. Itu buat ngangkat sel-sel kulit mati dan ngurangin komedo gitu. Terus pakai maskernya itu juga harus, kalau kulit berminyak itu pakai maskernya lebih baik masker yang kayak gini, jadi bentuknya clay, jadi dia akan menyerap si minyak berlebih di wajah gitu. Terus jangan lupa hidrasi, harus cukup hidrasinya kulitnya. Jadi memang nggak cuma dari luar pakai moisturizer aja, tapi juga harus minum air putih yang cukup, sehari minimal 8 gelas, makan sayuran dan makan buah-buahan. Jadi itu akan dari dalam tuh juga sehat gitu kulitnya gitu. Jadi terus kalau paling teman-teman bisa kalau jaga untuk nggak pegang-pegang muka terlalu sering gitu. Bahkan pada saat misalnya gatel aja, aku tuh suka pakai tisu. Jadi pegang tapi pakai dialasin tisu, baru aku garuk-garuk gitu, karena tangan itu sumber-sumber kuman banget. Apalagi kalau misalnya kulit kita berminyak, terus kita pegang pakai tangan, sering pegang-pegang, atau mungkin ya insecure pegang-pegang lah, apa nih kok muka aku kayak gini-gini ya, terus pegang-pegang gitu. Wah, itu si sebum yang ada di muka bisa jadinya menyatu sama kotoran-kotoran yang akhirnya jadi gampang berminyak gitu. Terus kalau kulit berminyak paling jangan terlalu sering pakai makeup berat-berat, karena itu akan makin menutup pori-pori kulit. Jadi pori-pori kulit nggak bisa bernapas. Jadi memang harus di jeda, kayak sekarang kayak lagi pandemi kayak gini kan, kita jadinya istirahat kulitnya gitu. Jadi nggak usah pakai makeup terlalu sering-sering. Terus paling mungkin kalau buat bisa buat di pouch makeup bisa sediain blotting paper. Udah sih gitu aja. Selebihnya kamu bisa rawat setiap hari dengan produk-produk yang memang sesuai untuk kulit berminyak, seperti Himalaya Herbal Neem Purifying rangkaian ini gitu. Jadi udah ada 5 tadi pertanyaannya yang sudah terpilih. Masih ada lagi, sebenarnya masih ada 5 lagi. Tapi waktunya bisa nggak cukup ya. Jadi ini sekarang aku udah kering. Jadi setelah aku bacain pertanyaannya, teman-teman mudah-mudahan senang sama jawabannya. Kalau masih belum puas, nanti teman-teman bisa scroll di Instagramnya Himalaya. Oke, jadi sekarang aku langsung bersihin wajah. Oke, aku bersihin wajah dulu. Ini aku pakai air bersih dan pakai scrub. Pakai sponge. Mohon maaf atas keterbatasan tempatnya. Jadi sekarang diangkat si maskernya. Maskernya sama baju aku sama, ngomong-ngomong. Tunggu ya. Warnanya sama. Jadi diangkat. Duh. Dibersihkan. Kalau pakai masker yang bentuknya wash off atau yang clay, memang teman-teman harus sabar ngebersihinnya. Tapi masker yang wash off atau clay ini bentuknya yang mengering kayak gini, itu sangat baik buat yang kulitnya memang berminyak kombinasi atau berjerawat. Diangkat pelan-pelan. Ini aku pakai spons. Teman-teman juga bisa pakai tangan langsung.
Jangan gosok-gosoknya jangan terlalu keras. Terus juga perhatikan kulit kalau lagi ada yang meradang atau lagi ada yang terluka, jangan dikasih masker ya. Jadi hindari pakai masker di area-area yang kulitnya terbuka gitu, meradang atau lagi ada bekas luka. Jadi dibersihin semuanya. Kayak yang teman-teman bisa lihat ya, di area yang berminyak, lebih berminyak itu biasanya lebih lama loh keringnya maskernya. Jadi ini nih masih basah nih karena aku memang kulitnya berminyak di area ini. Pakai masker itu cukup, pakai masker Himalaya Neem ini cukup 10 sampai 15 menit aja. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama pakai masker, kulit bisa jadi lebih kering. Tuh, jadi pakai sesuai dengan anjurannya. Gitu. Mohon maaf kalau agak messy. Terus jangan lupa juga teman-teman harus sesuai PAO-nya. Jadi pakai di setiap produk skincare itu pasti ada tulisannya berapa bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Itu kalau bisa memang dipakainya sesuai itu. Jangan pakai skincare yang terlalu lama, udah terlalu lama disimpannya terus dipakai, itu bisa berbahaya buat kulit. Nah, pada saat pandemi kayak gini, teman-teman pasti punya waktu kan buat kayak sekarang weekend, nggak kemana-mana, di rumah aja. Jadi kenapa waktunya cuma dipakai buat leyeh-leyeh atau scroll-scroll sosial media aja. Jadi padahal masih banyak yang bisa dilakukan, yaitu contohnya ini, pakai masker, pakai scrub, disayang-sayang kulitnya. Rangkaian Himalaya ini tuh semuanya rangkaian basic, jadi bahkan teman-teman yang belum sama sekali, maksudnya masih awam soal skincare, masih baru terjun di dunia skincare, itu semuanya rangkaiannya ada. Pembersih, terus masker, scrub, toner, dan moisturizer itu sangat cukup buat sehari-hari. Nah, ini tadi aku agak berlebihan nih di bawah mata, jadi agak lama hilangnya. Kenapa memang kita biasa pakai masker itu ditulis hindari area mata, itu karena si kulit area mata tuh sangat-sangat tipis. Selain supaya nggak perih, kulit area mata tuh sangat tipis, jadi bisa lebih susah nih ngilanginnya. Yang sebelah sini dulu deh. Oh iya, ada plusnya lagi nih, kalau kamu rajin bersihin muka, merawat kulit, itu kamu jadi lebih pede kalau bare face. Jadinya kamu nggak ketergantungan dengan nggak selalu ketergantungan dengan makeup yang tebel-tebel. Karena kulitnya sudah berseri, udah
bersih dari sananya. Mantelan. Halo teman-teman yang baru gabung. Senang ya sekarang walaupun lagi pandemi kayak gini, walaupun kita sangat-sangat terbatas geraknya, tapi kita bisa dapat banyak pengetahuan dengan ikut-ikut IG live kayak gini. Himalaya tuh banyak loh, nanti akan update terus aja. Kamu tetap follow Instagramnya Himalaya supaya kamu tahu tips-tips soal beauty, soal skincare. Terus nanti akan ada IG live yang seru-seru lainnya. Nah, kayak yang teman-teman bisa lihat, mungkin kelihatan jelas nggak ya? Ini aku tuh lagi banyak selain yang di sini, kemarin-kemarin tuh banyak jerawat di sekitar dagu, dan sekarang udah tinggal bekas-bekasnya aja. Jadi selama pandemi malah jerawatan di sekitar dagu. Mungkin teman-teman ada yang mengalami juga ya. Ini setelah pakai Purifying Neem series ini tuh sangat-sangat membantu loh. Jadi jerawatnya cepet reda. Karena neem itu menenangkan kulit, kombinasi yang sangat bagus bareng sama kunyit, antioksidan, antiinflamasi, antibakteri. Udah sebentar lagi beres. Nah, udah ya, udah bersih. Sekarang dikeringkan pakai tisu. Nah, teman-teman, kalau udah rajin bersihin muka, pakai scrub, pakai masker, jangan cuma dibiarin gitu aja. Kadang-kadang nih, lagi santai-santai di rumah, pakai masker, terus setelah maskernya dibersihin, lanjut ketiduran, lanjut nonton, lanjut ngapa-ngapain, yang itu malah akhirnya bikin kulitnya jadi kering. Jadi selanjutnya kalau bisa dipakai rangkaian skincare yang lainnya. Jadi nggak berhenti di masker dan pembersih wajah aja, tapi juga pakai toner, pakai moisturizer. Jangan lama-lama, langsung setelah dibilas maskernya, setelah udah kering, udah beres, setelah cuci muka, udah bilas, langsung pada saat kulit masih lembab, aplikasikan toner dan moisturizer. Itu akan ngebantu supaya kulit kembali lembab, jadi seger lagi, jadi terhidrasi. Nih, aku pakai Himalaya Refreshing Clarifying Toner. Jadi ini rangkaian yang di luar neem, jadi bukan nggak ada kandungan neemnya. Tapi toner ini aku suka banget karena harganya affordable, tapi dia tidak ada alkoholnya. Jadi oke banget. Aku tuang di kapas secukupnya, langsung dipakai, ditepuk-tepuk. Selain membantu membersihkan sisa-sisa tadi, residu pembersihan kita, residu pakai masker, ini tuh pakai toner itu akan bikin kulit jadi pori-porinya jadi lebih ringkas. Kita nggak bisa ya pori-pori itu bukan sesuatu yang bisa kecil dan besar, tapi
pori-pori itu dibantu direkatkan dengan kolagen. Jadi semakin kita bertambah usia, biasanya pori-pori itu jadi kelihatan lebih besar karena kolagen kita juga berkurang. Makanya kalau kita nggak pakai skincare sama sekali, jadinya kulitnya jadi kacau karena pori-porinya besar, jadi gampang jerawatan. Kalau pori-porinya besar, itu umumnya biasanya gampang banget jerawatan karena terbuka kan si pori-porinya, jadi menangkap semuanya, tersumbatlah minyak-minyak dan kotoran, sisa makeup juga di situ, debu-debu. Nah, ini enak banget, nggak ada alkoholnya, tapi rasanya seger banget. Kandungannya adalah lemon, jadi ada citrusnya, dan juga kacang-kacangan. Jadi sangat tinggi antioksidan, dan seperti yang kita tahu, lemon itu sangat bagus buat yang kulitnya berminyak, berjerawat, dan kusam. Jadi lemon bisa membantu menyegarkan kulit dan membuat kulit jadi lebih cerah. Kalau teman-teman pakai kulitnya sensitif atau kering, kalau bisa jangan pakai toner yang mengandung alkohol karena itu bisa bikin tambah kering. Nah, Himalaya Refreshing Clarifying Toner ini itu nggak ada alkoholnya, dan meskipun bukan ada di varian neem, dia cocok buat yang kulitnya berminyak, normal, kombinasi, acne prone. Tuh, seger banget. Nah, selanjutnya sudah selesai. Setelah pakai toner, lanjut ke moisturizer. Ada Himalayan Nourishing Skin Cream. Jadi seperti namanya nourish, jadi dia memang akan menutrisi kulit dengan baik karena ada kandungan aloe vera sama winter cherry. Jadi aloe vera itu menenangkan kulit ya, soothing the skin, terus sangat-sangat melembabkan, dan kandungan winter cherry-nya itu jadi antioksidan yang bisa bikin kulit jadi lebih dewy, lebih lembab, lebih cerah. Ada juga kandungan Indian Quinotri yang bagus buat melindungi kulit dari polusi dan udara kering. Meskipun dia sangat creamy, bisa dilihat ya, teksturnya tuh creamy banget, tidak tumpah. Tapi aku suka karena dia sangat cepat meresapnya. Jadi teman-teman bisa pilih produk moisturizer yang memang cepat meresapnya karena kita tinggal di Indonesia yang cuacanya sangat humid. Makanya suka rasanya kayak lengket gitu kalau pakai moisturizer. Itu mungkin teman-teman salah pilih moisturizernya. Jadi kalau bisa yang teksturnya memang lightweight tapi juga cukup menghidrasi gitu. Nah, ini aku pakai, langsung jadi adem kulitnya. Jadi setelah tadi dibersihin dan dieksfoliasi pakai masker, langsung jadi kulitnya tuh adem, halus, terus dia nggak ada fragrance yang strong, jadi nyaman banget. Jadi sambil mengisi waktu yang di rumah aja, bisa banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Termasuk adalah merawat diri, sangat penting. Karena merawat kulit itu juga bagian dari me time, dari self care. Kalau kita memang semuanya sangat-sangat sulit ya kondisinya saat ini di pandemi ini, kayak semuanya itu pasti ngerasain kerepotan, kebingungan, kekhawatiran akan waktu yang akan datang gitu ya. Pasti kita jadinya gampang stres, tapi kalau bisa dikontrol tingkat stresnya dengan self care, merawat kulit itu juga bisa ngebantu ngurangin stresnya. Nah, selesai deh. Jadi teman-teman, apapun jenis kulitnya, jangan lupakan moisturizer, karena moisturizer itu akan menjaga kesehatan skin barrier. Kulit kita jadinya nggak gampang nerima hal-hal buruk dari luar gitu. Jadi
tetap terjaga kelembapannya. Jadi pilih aja yang moisturizer yang ringan, yang mudah meresap, seperti yang teman-teman bisa lihat, tidak berminyak produknya. Jadi ini enak banget, rasanya kayak nggak pakai apa-apa setelah itu, tapi lembab jadinya gitu. Jadi 5 produk ini sangat-sangat aku rekomendasikan buat teman-teman yang memang kulitnya normal, berminyak, kombinasi, atau acne prone gitu. Jadi jangan seperti yang tadi aku udah bilang ya, jadi jangan lupa, ini sangat basic. Skincare yang paling mendasar adalah facial wash. Kita harus bersihin muka 2 kali sehari. Terus juga pakai produk mingguan, masker atau scrub. Kamu bisa pilih, bisa pakai bergantian. Jadi 1 kali, misalnya hari Senin pakainya masker, terus nanti hari Sabtunya pakai scrub gitu. Terus harus dilanjutkan setelah proses pembersihan dari 3 produk ini, harus selalu dilanjutkan dengan toner buat meringkas lagi kulit, meringkas pori-pori, bisa menyegarkan, terus membantu mengontrol minyak berlebih juga, terus jadi kulitnya jadi lembab lagi, jadi seger lagi. Terus lanjut deh pakai moisturizer. Gampang kan, stepnya tuh nggak susah, nggak banyak, tapi ini semua produk-produk basic yang sangat dibutuhin oleh jenis kulit apapun. Jadi maksudnya nggak perlu panjang-panjang stepnya, tapi kalau kita pilih produk dengan kandungan yang sangat sesuai dengan kebutuhan kulit kita, itu akan bisa hasilnya terlihat gitu. Jangan males-males, bisa pakai secara rutin, secapek apapun tetap harus dibersihkan. Tangannya juga harus selalu dibersihkan sebelum pakai produk apapun. Terus juga rajin, kayak dari mana-mana itu harus selalu masuk ke rumah harus cuci tangan dulu. Terus sebelum tidur, naik ke tempat tidur harus bersihin muka dulu. Terus terlalu lama pakai masker, itu kan masker medis, masker yang buat melindungi kita dari penularan coronavirus, itu juga bisa bikin kita jadi gampang jerawatan di sekitar sini. Jadi harus dibersihin dengan baik kulitnya. Nah, kalau udah rutin kayak gitu, ditambah juga dengan dilengkapi dengan lifestyle yang lebih sehat, misalnya tidurnya jangan kurang, karena godaan lagi pandemi, lagi di rumah aja adalah kita jadinya kacau kan jam tidurnya, jadi bisa nggak tidur sampai sahur gitu, terus baru tidurnya siang hari, terus tidurnya cuma beberapa jam, 4-5 jam gara-gara misalnya nonton drakor atau Netflix atau apapun. Jangan sampai kayak gitu, karena tidur itu selain membantu ngurangin stres, jaga imun, jaga kekuatan imun, itu juga sangat baik buat kulit. Jadi kulit yang beristirahat pada saat malam hari itu juga akan berbeda dengan kulit yang suka begadang gitu. Dari kulit jadi kering, biasanya kalau kita kurang tidur ya, kulitnya kering, terus pori-porinya jadi kelihatan besar, terus gampang jerawatan, dan jangan lupa dark circles-nya juga pasti kelihatan jelas gitu. Terus asupannya juga harus dijaga, dikontrol. Makan buah, makan sayur, minum air putih, minum vitamin, jadi dilengkapi, bukan cuma skincare aja, tapi juga dalamnya gitu. Jadi biar skincare dan makanan-makanan dan gaya hidup kita yang baik bersinergi supaya jadinya kulit jadi lebih sehat gitu. Dan setelah misalnya ini pandemi selesai, semoga ya, kita berdoa sama-sama semoga coronavirus ini hilang. Setelah selesai, kebiasaan-kebiasaan itu tetap harus dilakukan. Jadi jangan berhenti. Kita besok-besoknya setelah semua beraktivitas lagi, setelah balik normal lagi, kita tetap harus biasain itu cuci tangan. Selalu sering-sering cuci tangan setelah pegang uang, setelah jalan-jalan, naik motor, naik apa. Itu selalu bersihin tangannya dengan baik. Dan selalu tetap cuci muka. Jadi jangan males-males gitu. Buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal skincare, kamu bisa tetap follow Instagramnya Himalaya Herbals Indo, terus juga bisa update, baca-baca tipsnya. Nanti juga ada IG live session yang lebih seru-seru, yang lainnya ditungguin aja. Jadi nanti selamat buat 10 penanya terbaik yang tadi 5-nya udah dipilih, udah dibacain sama aku.
Mudah-mudahan senang sama jawabannya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa tanya-tanya lagi, bisa cek Instagram aku yang suka bahas beauty, terus bisa tanya-tanya juga di Instagramnya Himalaya Herbals Indo gitu. Ya, semoga senang semuanya dengan cerita-cerita aku saat ini. Ini pertama kalinya live tanpa makeup, jadi bare face buat nunjukin keampuhannya, keseruannya pakai Purifying Neem series ini gitu. Semoga happy semuanya, selamat beraktivitas lagi, selamat siap-siap berbuka. Terus jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jaga juga kelembapan kulitnya ya. See you next time teman-teman. Thank you yang udah join ya.